Sahabat Uki, dia salah seorang tokoh pejuang Indonesia yang terbilang sangat cerdas. Otaknya demikian encer, tidak tanggung-tanggung. Dia sangat fasih dan menguasai 7 bahasa asing, seperti bahasa Belanda, Inggris, Arab, Jepang, Jerman, Prancis, dan Turki. Di usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Namanya Kiai Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Lahir dengan nama asli Mashudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Dia lahir di Koto, Gadang, di Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Kecerdasannya, Agus Salim memang sudah bersinar. Pendidikan dasarnya ditempuh di ILS, Sekolah Khusus Anak-anak Eropa. Kemudian berlanjut ke HBS di Batavia, sekarang Jakarta. Dan berhasil meraih predikat lulusan terbaik di 3 kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Setelah lulus ABS, Agus Salim ingin sekali masuk ke sekolah kedokteran di Belanda. Namun karena kondisi keuangan keluarganya yang tidak memungkinkan, ia akhirnya mengajukan permohonan beasiswa ke pemerintah. Naas baginya, permohonan tersebut ditolak. Namun ada satu tokoh yang tertarik dan sangat kagum dengan kecerdasan Agus Salim, yakni Raden Ajeng Kartini. Kartini kemudian bermohon kepada Belanda untuk mengalihkan beasiswanya yang ia peroleh dan dialihkan kepada Agus Salim. Akhirnya Kartini mendapat kesempatan untuk sekolah di Belanda dan berinisiatif untuk menuliskan rekomendasi kepada pemerintah agar mengalihkan beasiswanya kepada Agus Salim. Dan akhirnya permohonan itu diterima. Tetapi respon Agus Salim justru berbeda. Ia tersinggung dan marah besar dengan sikap pemerintah Belanda yang dinilainya diskriminatif. Apakah karena Kartini adalah anak bangsawan Jawa yang memiliki hubungan baik dengan para pejabat Hindia Belanda, sehingga Kartini mudah memperoleh beasiswa? Katanya. Agus Salim kemudian mengubur impiannya sekolah ke Belanda dan memilih pergi ke Jeddah di Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Sambil bekerja, ia belajar Islam kepada Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram, yang sekaligus adalah pamannya sendiri, guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari tanah Arab, Agus Salim mendirikan sekolah Hollandse Islandes School yang kelak melahirkan banyak tokoh bangsa. Tidak hanya di bidang pendidikan, Agus Salim muda sudah aktif menulis sejak remaja. Ia pernah menjadi jurnalis di Harian Neraca, redaktur di Harian Mustika Yogyakarta, dan pendiri surat kabar Fajar Asia. Saat itu juga dia mulai terjun ke ranah politik dengan bergabung ke Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Dari sinilah sepak terjang dan kontribusi Agus Salim terhadap bangsa Indonesia sangat berpengaruh. Agus Salim ikut andil secara langsung dalam peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda pada 1928. Dalam mempersiapkan kemerdekaan pun, Agus Salim tergabung bersama tokoh-tokoh nasional ke dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kepandaiannya dalam berdiplomasi dan kepiawaiannya berbahasa asing, dengan tubuh yang kecil, Menteri Luar Negeri pertama kita ini dijuluki The Grand Old Man. Apalagi sifat jenakanya yang sering mewarnai forum-forum penting kenegaraan, yang menjadikannya sosok karismatik, tegas, dan penuh wibawa, tetapi sekaligus ramah dan bersahaja. Dalam urusan keagamaan, Agus Salim tipe orang yang sangat toleran dan berjiwa besar. Dalam keluarganya sendiri, ada satu anggota keluarga kandungnya yang berpindah agama. Dialah sosok adik kandungnya sendiri, Khalid Salim. Khalid Salim oleh pemerintah Belanda sempat dituduh komunis karena tulisannya yang keras mengkritik kolonial Belanda. Dia ditangkap dan dibuang ke Digul. Belakangan diketahui bila adik Agus Salim ini memeluk ajaran Katolik sebagai agamanya. Pernah suatu ketika Haji Agus Salim ditanya oleh seorang Belanda, "Syekh Salim, bagaimana itu adik Anda masuk agama Katolik?" "Gosis dang, alhamdulillah, ia sekarang lebih dekat dengan saya," jawab Agus dengan ringan. Orang Belanda itu pun keheranan, lalu bertanya kembali, "Kenapa Anda malah berterima kasih kepada Tuhan?" Haji Agus Salim tersenyum dan lantas menjawab, "Dia dulu kan orangnya tidak percaya Tuhan, sekarang dia percaya Tuhan," tuturnya tanpa beban. "Aku bersyukur bahwa kau akhirnya percaya pula kepada Tuhan, dan pilihanmu itu tentu sudah menjadi takdir ilahi," ujar Agus Salim kepada adik kandungnya. Banyak teladan yang diberikan pejuang besar Kiai Haji Agus Salim ini tentang keteguhan sikap, anti diskriminatif, dan sikap toleransi yang demikian besar sebagai penyambung tali persaudaraan antar sesama manusia. Indonesia pantas bangga pernah melahirkan sosok seperti Kiai Haji Agus Salim.